Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat roti tisu. Pernah denger nggak roti tisu? Ini biasanya disajikan di restoran Malaysia gitu. Nah, ini mau Umi coba buat ya roti tisu yang tipis banget dan renyah banget. Mau tahu caranya gimana Umi buat dan resepnya apa aja? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wadah lalu masukkan 80 ml air atau sebanyak 8 sendok makan, 2 sendok makan margarin cair, setengah sendok teh garam, 1 butir telur, 1 sendok makan susu kental manis putih. Lalu ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Untuk mengaduknya boleh menggunakan garpu, menggunakan sendok ataupun menggunakan whisk ya. Jadi seadanya alat aja karena ini bahannya gampang banget, cuman diaduk-aduk aja, nggak pakai mixer ataupun ulen-ulen yang lama. Lalu tambahkan dengan 1/4 kg tepung terigu. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Boleh juga langsung diaduk-aduk menggunakan tangan, tapi ini biar nggak terlalu lengket saya aduk dulu menggunakan spatula. Jadi teksturnya itu emang sedikit lembek seperti ini ya, tapi ini nggak sama dengan adonan donat ataupun roti yang kita butuh ulen. Kalau ini cuma diaduk-aduk aja, asal tercampur rata aja. Jadi walaupun ini lengket tapi nggak apa-apa. Setelah adonannya tercampur rata, kita bulatkan lagi seperti ini. Selanjutnya, ini adonannya diistirahatkan dulu selama 10 menit, ditutup dulu ya. Setelah 10 menit buka tutup adonan, ini adonannya sudah mulai lembut ya, tapi belum terlalu. Sekarang kita mau uleni dulu. Siapkan alas, kemudian taburi dengan sedikit tepung biar nggak lengket karena teksturnya kan sedikit lembek ya. Ini diuleninya seperti kita mencuci baju ya. Jadi agak ditekan-tekan seperti ini. Sebentar aja, jangan terlalu lama. Lalu ini kita lebarkan dan tekan-tekan bagian pinggirannya. Boleh juga ditekan-tekan di atas meja seperti ini, agak dipipihkan gitu. Sebelumnya saya juga belum pernah ya membuat roti tisu, baru kali ini. Mudah-mudahan aja berhasil. Lalu ini kita bentuk bulat lagi seperti semula tadi. Kemudian ini akan kita letakkan kembali di dalam wadah. Lalu ini adonannya kita istirahatkan lagi selama 15 menit. Jangan lupa ditutup rapat kembali. Setelah 15 menit ini adonannya sudah mulai elastis. Sudah mulai lembut banget, tapi dia nggak ngembang ya karena kita nggak pakai pengembang sama sekali. Nah seperti ini elastis banget, jadi nggak ngembang sama sekali, hanya dia berubah jadi lembut banget ya, jadi elastis gitu, nggak gampang sobek adonannya. Ini kita uleni sebentar terus kita ambil.
Ini adonannya akan kita bagi menjadi beberapa bagian, jadi sesuai selera aja ya. Kalau biasanya itu dibuatnya itu dipanggangnya kan lebar-lebar, jadi mungkin hanya dibagi beberapa bagian. Tapi karena teflon saya itu kecil, jadi ini saya baginya kecil-kecil juga, kira-kira 10-12 bagian. Selanjutnya, siapkan kembali wadah, terus taburi dengan sedikit tepung terigu. Lalu adonannya ini kita bulat-bulatkan lagi, nggak usah terlalu lama ngebuletinnya. Yang penting bentuknya bulat gitu aja ya. Terus kita taruh lagi seperti ini. Selanjutnya kita olesi lagi bagian atasnya dengan mentega cair, ini sisaan tadi. Kalau nggak ada boleh menggunakan minyak goreng. Diolesinya tipis-tipis aja. Lalu tutup kembali adonan dan istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit ini adonannya sudah semakin elastis, mengkilap banget ya karena kita oles-oles menggunakan margarin tadi. Kalau kita tarik, nah seperti ini ya, elastis banget. Ambil satu adonan, kemudian ini kita pipihkan. Saya pipihkan menggunakan botol kaca ya. Boleh juga pakai rolling pin. Kalau nggak punya, boleh pakai menggunakan gelas kaca. Pakai apa aja, yang penting bentuknya bisa pipih ya. Ini dipipihkan setipis mungkin. Jangan khawatir untuk lengket ya. Ini adonannya tuh elastis banget, jadi nurut banget sama kita. Selanjutnya ini cukup ditarik seperti ini sampai benar-benar tipis. Jangan khawatir untuk sobek ya, ini tuh elastis banget jadi nggak akan sobek. Biasanya kalau yang dijual di restoran itu buatnya tuh dibanting-banting gitu. Kalau seperti orang buat martabak telur itu ya, itu kan dibanting-banting gitu. Tapi saya nggak bisa buat ngebanting-bantingnya. Jadi inisiatif lainnya saya tarik-tarik aja seperti ini sampai permukaannya benar-benar tipis ya. Nah seperti ini, kira-kira sampai tipis banget. Jadi pelan-pelan aja, kalau ada yang bolong sedikit-sedikit nggak apa-apa, nanti akan kita potong. Lalu pinggirannya yang tebal ini saya potong seperti ini. Ini pisaunya saya balik ya, jadi nggak khawatir untuk mengenai dari silikon matnya. Nah seperti ini bagian yang tebal nggak kita pakai. Nanti bisa kita buat adonan lagi, dibulat-bulatin lagi. Selanjutnya siapkan teflon, pakai teflonnya yang pipih seperti ini ya. Biasanya kalau yang dijual itu pakai yang gede itu, yang biasa untuk manggang roti bakar itu. Tapi kita pakai alat seadanya aja. Ini kita ambil pelan-pelan aja. Lalu kita langsung masukkan ke dalam teflon seperti ini. Nah ini bagian tersulitnya ya. Untuk ketika memasukkan ke dalam teflon itu menurut saya tuh bagian yang sangat sulit. Karena tadinya kan dia bulat gitu, terus kita angkat terus masukkan ke teflon gini, jadinya seperti ini. Biasanya sih para chef-chef itu ya yang ahli ya, tapi nggak apa-apa, kita akan belajar membuat roti tisu. Setelah bagian atasnya sedikit mengering, ini boleh kita poles-poles menggunakan margarin cair tadi, tipis-tipis aja. Selanjutnya ini pinggirannya yang menggulung seperti ini kita buang ya, karena dia nggak bisa crispy nantinya. Kita potek-potek aja seperti ini. Jadi kalau yang lempar-lempar di bolak-balik di atas meja itu nanti hasilnya tuh benar-benar bisa pipih, elastis dan tipis banget ya. Dan ketika memasukkan ke dalam panggangannya pun mudah banget ya kalau kita lihat itu di video-video itu. Nah kalau udah mulai kering bagian bawahnya, ini lanjut kita taburi dengan gula pasir secukupnya aja. Lalu kita gulung membentuk kerucut.
Jadi kalau yang di restoran itu kerucutnya tuh gede banget ya, seperti tisu yang digulung itu, tinggi gitu. Karena ini seadanya aja alatnya, jadi nggak bisa terlalu tinggi gitu sih kerucutnya. Kalau nggak mau dibuat kerucut juga bisa ya, sebisanya aja mau digulung model apa aja, yang penting digulung gitu aja sih. Nah, kira-kira seperti ini model kerucutnya. Nah teman-teman, ini biar makin mantap saya beri dengan glaze coklat. Mau pakai keju parut juga boleh, mau pakai susu kental manis juga boleh, sesuai selera aja sih ya. Ini masih sedikit yang baru matang, sisanya masih banyak yang belum saya panggang. Nanti saya lanjutkan lagi. Nah sekarang saya mau cobain kue tisunya. Disebut kue tisu mungkin karena membuatnya itu digulung terus taruh di piring tinggi putih kayak tisu gitu kali ya. Tipis banget kayak tisu. Bismillah. Jadi tuh kriuk-kriuk banget ya. Semakin tipis semakin renyah banget. Jadi tipsnya itu membuat roti tisu agar benar-benar crispy itu harus benar-benar tipis ya. Sewaktu memipihkan tadi, narik-nariknya juga harus sampai tipis banget. Ini enak banget. Jadi rasanya tuh gurih, manisnya tuh dari butiran gula pasirnya nambah enak banget. Apalagi ada saus coklatnya, ada susunya atau kejunya nambah mantul lagi. Mantep. Selamat mencoba ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Za dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.